Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya di Indonesia. Kalau saya selamat pagi di sini. Ya. Nah, saat ini kita beda 12 jam. Nanti kira-kira 1,5 bulan lagi kita beda 13 jam. Beda 12 jam itu ada yang namanya day saving time. Day saving time. DST. DST itu day saving time. Artinya Amerika Serikat itu menyimpan 1 jam. Menyimpan 1 jam. Nah, kalau orang tanya-tanya ini ya nggak apa-apa, cerita-cerita begini ini kita bagi, kita share. Ada apa sih Amerika pakai day saving time? Ya dulu itu Pak Tani, kalau gini-gini ini waktunya itu siangnya terlalu panjang gitu. Siangnya terlalu panjang. Nah, daripada ya sudahlah dipotong 1 jam saja. Itu day saving time. Nah, sekarang kita itu masih dipotong 1 jam. Nanti kira-kira bulan akhir Oktober atau awal November itu kita 13 jam. Jadi kalau nanti Indonesia biar saja tetap jam 7 malam ya, selalu Sabtu jam 7 malam. Kalau kita ada jam 19 WIB. Tapi jamnya Amerika yang berbeda. Jam 7 malam, saya jam 6 pagi di sini. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu urusan kami yang di sini. Bahwa di Amerika itu kalau saya harus saya syukurin, kita punya 4 musim. Nah, sekarang itu pemberian Tuhan, pemberian Allah. Jadi kalau kita mensyukuri apa yang diberikan kenikmatan ini, insya Allah akan datanglah pemberian-pemberian yang lain. Balik lagi Indra, ini adalah tindak lanjut jadi podcast one to one, jadi tidak ada orang lain lagi, tidak ada orang lain, hanya Indra dengan saya Pak Surahman ini. Saya lebih senang disebut sebagai seorang guru atau mantan guru. Guru itu ya kalau dulu ada bahasa Jawa yang menamakan digugu dan ditiru, tapi ya tidak semua guru itu bisa digugu dan ditiru. Guru yang mana? Jadi itu bagus pertanyaan itu. Tidak semua guru itu bisa digugu dan ditiru. Guru yang bagaimana? Indra, saya balik lagi kepada cita-cita semula. Bagaimana sih menyiapkan penerus bangsa ini. Penerus bangsa ini. Bangsa kita ini sekarang ini sudah berapa? 76 tahun. 76 tahun itu. Ya, kalau kita lihat secara makro ya, kita lihat secara makro seluruh dunia gitu ya. Amerika itu sendiri ya, baru settle itu sudah berapa tahun? Enggak, lama proses. Tapi jangan kita ini makin ketinggalan. Jadi apa yang sudah pernah dicapai itu harus kita tingkatkan dengan segala ya, kelebihan. Kalau kita menyebut itu yang baik itu didulukan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi pada masa Bung Karno, presiden kita pertama kali, itu kan baru berdiri. Orang baru berdiri itu alatnya kurang, uangnya kurang, itu daerahnya saja itu mana, Indonesia itu mana, waktu itu daerahnya itu mana, mikir, tapi akhirnya diputuskan kan, bukan Mojopahit ya kita minta, bukan Mojopahit. Kalau Mojopahit bermasalah apa? Kita harus perang dengan Inggris, kita perang lagi dengan Portugis. Nah, kalau ini cuma satu, kalau gitu apa? Sudah jajahan Belanda. Nah, Republik NKRI yang sekarang ini sebetulnya kalau Indra itu tahu, ini adalah bekas, atau kalau kata-kata bekas itu enggak, dulu itu miliknya Indonesia, tapi nama Indonesia kan belum ada. Nama Indonesia kan belum ada. Ya. Ini enggak apa-apa, kita membuka histori seperti ini. Terutama untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda kan ada apa, saya enggak perlu juga itu, enggak perlu bagaimana. Anda ini ada yang melanjutkan histori, melanjutkan sejarah. Anda harus tahu sejarah sebelumnya.
Jadi balik lagi bahwa podcast tadi itu Pak Surahman ini, mantan guru ini, mantan pendidik ini, mantan pendidik, former edukator. Kalau saya mengatakan ya mantan pendidik ini, kalau tidak menggunakan bahasa yang lebih halus lagi ya, lebih tengah-tengah. Sebab pendidik itu bisa tidak harus guru, tetapi tenaga kependidikan. Jadi ada direktur GTK, direktur guru dan tenaga kependidikan, yang tempo hari pada podcast sebelumnya Bapak direktur guru dan tenaga kependidikan untuk jurusan pendidikan umum dan pendidikan khusus tempo hari menyerahkan soal gifted education. Tapi balik lagi Pak Indra ya, jadi kita podcast semacam ini kadang-kadang bukan soal lamanya, soal pendeknya, tetapi kedalaman. Kadang-kadang seseorang itu jiwanya itu terpengaruh ketika menyaksikan, mendengarkan cerita. Apa? Loh, kamu itu sudah enak. Kenapa? Sekolah kaku hanya tidak bisa, internetnya nggak jalan saja sudah marah-marah. Apa? Zamannya Pak Surahman dulu lebih miskin dari itu. Untuk beli buku tulis tidak mampu. Nah, coba kalau kita pikir ini sejarah dan kisah nyata. Pendahulu saya lebih parah dari itu. Pendahulu saya itu misalnya apa, yang lebih tua dari saya. Jadi seperti Bung Karno, Bung Hatta adalah bapak-bapak bangsa kita. Kita harus mengakui itu. Jangan lalu perkembangan ternyata terlibatin kita tidak mengakui, nggak boleh. Kita tidak menghargai karya, tidak menghargai usaha. Kita bisa beda pendapat, tapi tidak perlu kita harus istilahnya fight, bertempur, saling jegal. Kalau bahasa saling. Nah, ini bangsa kita ini harus belajar. Balik lagi, Indra, saya mengingatkan lagi, bangsa kita ini masih perlu. Kalau belajarnya sudah lama, sudah ngerti bahwa jegal itu nggak baik, tapi itu dilaksanakan. Nah, ini kita masih ada waktu kurang lebih dari 76, kalau mau 100 ya, 100 tahun, masih 24 tahun lagi. Ya, apakah Pak Surahman masih ada? Ya, karena ini kan semuanya itu yang mengatur itu yang di atas sana, Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita itu Tuhan seluruh manusia ini, Tuhan alam semesta ini. Kadang-kadang ada orang Kristen menamakan itu Jesus, ada orang Yahudi menamakan siapa lagi, ada kepercayaan lagi menamakan, ya nama bisa berbeda. Nama bisa berbeda. Hakikatnya Tuhan itu satu. Hakikatnya kalau tidak satu tengkar. Kalau nggak satu tengkar, yang satunya mau suruh ke utara, satunya serta enggak. Jadi sebenarnya hakikatnya itu sama. Cuma penamaan berbeda. Jadi saya memulainya selalu memberi seperti background kita gimana. Jadi tidak mungkin negara kita itu menjadi the next superpower. Kalau bahasa saya kan begitu semangat. Padahal ini semangatnya semangat bangsa Indonesia juga. Bahwa Indonesia tidak boleh hanya sebagai penonton. Sekarang kan sudah Pak. Sudah. Tapi yang sudah itu berapa persen? Itu loh. Wah, Indonesia kan ada yang jagoan ini, ada ahli ini, ahli iya. Dari 280 juta rakyat Indonesia, berapa persen yang mencapai ini? Nah, ini kita mempelajari seperti ini. Kenapa podcast ini bukan lamanya dan bukan durasinya? Ini pada cerita-cerita seperti ini bisa menggugah hati kita semua. Kita boleh beda pendapat, kita boleh beda partai,
Kita boleh beda kesenangan, tapi ketika kita menyangkut nasib bangsa kita, nah, ketika kita mengangkat nasib bangsa kita, termasuk nasib bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nah, ini kan lebih besar lagi kan, nasib bangsa-bangsa seluruh dunia. Maka kayaknya kita harus lebih banyak mendengarkan. Betul. Lebih juga mendengarkan itu bukan hanya mendengar asal masuk telinga kiri keluar telinga kanan, bukan. Kita itu kalau bertanya dulu apa yang bisa saya bantu, apa yang coba kira-kira menurut pendapatku gimana. 24 tahun Indonesia itu apakah seperti ini larinya? Kalau larinya masih seperti ini, berarti SDM kita kurang menyiapkan SDM dengan baik. Di SDM kita harus berkompetisi. Kalau orang itu seperti mobil balap itu. Mobil balap kita pakai energi apa? Nah, sekarang banyak yang sudah lari ke listrik ya. Ya karena itu listrik adalah tidak menggunakan bahan bakar, dengan tidak menggunakan bahan bakar akan menghemat polusi itu. Nah, tapi bagaimana dan seterusnya ya. Ini penting. Ini adalah perkembangan. Apakah kita menonton saja? Nah ini balik lagi kan tidak. Apakah kita menonton saja? Ya. Itu kan sudah ada ahlinya. Kita sepertinya juga ahlinya. Betul. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kekurangan kita di mana ya? Kalau saya melihat-lihat, kita ini masih belum bisa menerima Bhinneka Tunggal Ika. Nah, iya kan? Padahal pendiri bangsa kita sudah membuatkan Garuda itu, ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda, tapi tetap sama. Beda nggak apa-apa. Dari Aceh, dari Batak, dari Minang, dari Palembang, ya, Palembang, terus Banten, ya, Betawi, antara Banten dengan Betawi sudah dekat sekali. Dulu itu tidak ada batas-batas begitu. Tapi kita lalu berkembang menjadi berbentuk kabupaten, provinsi, nggak apa-apa, sampai desa. Hanya batas desa. Coba, ini kalau didengarkan yang lain, hanya batas desa, tanahnya kena garis. Wah, ngajak perang desa. Ya. Jadi kelompok di desa A dengan kelompok desa B enggak terima saya. Kita harus perang dulu. Lu ngapain? Saudaraku semua, sekarang ini banyak negara-negara yang kacau. Banyak ya. Sebagai contoh, ini baru saja berita kemarin. Apa? Kasihan saudara. Taliban. Bukan, Libanon. Oh ya. Listrik saja nggak nyala 24 jam. Betul. Itu kan nangis. Kalau saya sebagai orang Libanon itu nangis. Kalau kita berhasil sebagai orang Libanon, nangis juga. Kok negaraku bubar? What's going on? Dalam kasus-kasus seperti ini kita belajar sejarah. Ada apa Libanon? Kita juga begitu. Indonesia ini sudah 76 tahun. Kok kalah dengan Vietnam? Kok kalah dengan Korea Selatan? Kalau kalah dengan Jepang agak pantas gitu ya. Kalau kalah dengan Jepang pantas. Tapi kalau kita itu kalah dengan Korea Selatan, ya mikir-mikir dong. Ya, apalagi nanti kalau sampai kita kalah dengan Vietnam. Lebih malu lagi. Apalagi kita kalah dengan Uni Emirat Arab. Berapa itu penduduknya? Tanahnya seperti apa? Kita ini, waduh, kalau orang Jawa bilang gemah ripah loh Cina, Toraharjo. Saya sendiri orang Jawa itu, karena itu bahasa Jawa kuno, bingung juga menerjemahkan. Tapi ya kita kaya raya. Kita itu kaya raya, makmur. Tapi kalau kita tidak menikmati, Pak, ya ini kan kesalahan kita. Kenapa? Hanya karena ini tanahnya tidak ada airnya. Ada, kita bisa siasati dengan hidroponik. Ya? Betul. Teknologi ada.
Kok ada sampai nggak kelaparan itu nggak masuk akal. Jadi Indra, apalagi Indra adalah termasuk yang inovator. Saya anggap sebagai inovator. Nah, Indra saya anggap multi talenta. Multi talenta ini sebetulnya penemuan yang sudah lama sekali. Tapi orang-orang sekarang ini masih banyak yang nggak percaya kepada multi talenta. Multi talenta itu bahwa orang lahir itu ada yang bakatnya satu aja nggak bisa. Itu yang dikatakan disable lagi. Miring ke kiri. Kurang. Ada orang normal. Orang normal itu ya kalau diajar normal ya ngerti. Diajar gurunya selama 1 jam itu ada ngertinya. Walaupun yang nyangkut di kepala itu 40%. Tapi ada orang-orang yang ada digeser ke kanan. Kanan itu sangat cerdas. Jadi kalau orang normal katakanlah 100 angka normal. Itu bisa 140, 160, ada yang 200. Nah, orang-orang yang IQ-nya itu sudah di atas 150, 160. Itu kalau sekolah itu tidur saja. Jadi teman-teman guru, saya ini juga guru. Saya guru 40 tahun. Jadi guru resmi. Ya nggak resmi ya, sekarang ini nggak resmi. Karena saya tuh merasa sebagai guru saya tidak akan pernah pensiun. Insya Allah selama hayat di kandung badan. Apa? Ya tidak ngajar langsung, ya begini ini berbagi. Saya nggak menggurui, berbagi. Karena apa yang saya dapatkan, pendapat saya, itu bisa saja tidak relevan. Karena tidak relevan, itulah saya mengundang anak-anak muda. Kira-kira gimana ya menurut kalian? Nah ini Indra, gimana ya untuk ini 24 tahun ke depan. Saya berikan waktu kepada Indra, ya kita sudah tahu. Silakan Indra kalau mulai. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat-sehat di USA. Iya. Teman-teman masyarakat Indonesia semuanya, perkenalkan, saya Muhammad Indra Surya Laksana. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka Serang, jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya lahir dan besar di Provinsi Banten. Boleh selanjutnya, Mas? Nah ini, jadi saya sekarang sedang menempuh semester 7 sebetulnya. Sekarang semester 7 di Universitas Terbuka jurusan Ilmu Pemerintahan. Alhamdulillah baru saja keluar nilai semester 6 kemarin. Itu lumayan cukup besar lah kalau misalnya seukuran di UT. Mungkin Bapak tahu bagaimana susahnya mencari nilai di UT. Sedikit perkenalan, ini adalah beberapa rangkuman dari CV saya. Untuk riwayat prestasi, alhamdulillah pada 26 Februari lalu 2021 itu terakhir kompetisi dan terakhir karya saya yang saya garap itu alhamdulillah menjadi pemenang lomba esai nasional pada peringatan K3 nasional tahun 2021 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nanti detail karyanya akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Kemudian saya juga pernah menjuarai lomba esai nasional juga di Universitas Hasanuddin. Kemudian di kampus juga saya aktif di organisasi menjadi ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Terbuka Serang untuk periode 2020 sampai dengan 2022. Kemudian saya juga pernah menjadi ketua umum Ikatan Keluarga Alumni Kelompok Ilmiah Remaja SMA Negeri 1 Malingping pada tahun 2019. Untuk riwayat yang lainnya, saya juga pernah menjadi pembicara peserta internasional seminar international essay competition dan diskusi interaktif dengan berbagai panelis. Langsung aja mungkin kita akan pendekatan ke karya-karya yang interest saya kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang baru saja saya buat adalah gagasan yang baru saja saya buat adalah My Particle Board atau MyPB. Ini adalah inovasi papan partikel ramah lingkungan berbasis miselium jamur
Ganoderma lucidium dari sampah sayur dan buah atau food waste sebagai upaya mewujudkan konsep Grand City. Nah, karya ini sudah saya ikut sertakan pada acara Call for Essay 2021 dengan tema Infrastruktur dan Energi Bangun Negeri yang diselenggarakan oleh PT Hutama Karya Persero dengan Ekadin Indonesia. Di karya ini memang saya hanya menjadi peserta, tetapi detail karyanya adalah gagasan saya untuk beberapa tahun ke depan adalah membuat particle board yang ramah lingkungan berbasis miselium. Jadi particle board selama ini dibuat melalui hanya mengandalkan kayu-kayu yang ada di alam. Sementara kita tahu bahwa sumber daya alam di Indonesia dan di dunia itu sangat terbatas sekali, sedangkan sampah sayur dan buah itu melimpah sekali. Nah, maka dari itu saya mempunyai bahkan Indonesia menjadi urutan kedua penghasil food waste ini di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Makanya saya berinisiatif untuk membuka gagasan untuk membuat papan partikel ini dari sampah sayur dan buah dengan berbasis miselium Ganoderma lucidium. Memang beberapa tahun terakhir saya mempunyai interest terhadap pembuatan komposit dan pengembangan partikel-partikel atau material-material berbasis miselium Ganoderma lucidium. Sebagaimana nanti karya-karya saya sebelumnya juga. Boleh dilanjut, Mas? Nah, jadi ini adalah acaranya, semacam webinar gitu, dan kita mempresentasikan esai kita, mengupload esai kita, mensubmit esai kita, kemudian tim dari Hutama Karya menilainya. Kebetulan hanya jadi peserta di kesempatan kali ini, tidak masuk finalis dan juga bahkan tidak juara, tapi goals-nya adalah membuat karya kan goals-nya tidak hanya untuk jadi pemenang, tetapi bagaimana karya kita bisa diterapkan di masa depan. Tujuan esai adalah gagasan futuristik di mana gagasan kita memang tidak bisa apply di 1 atau 2 tahun pertama, tetapi jangka panjang. Rencananya akan saya kembangkan seperti itu, Pak. Boleh, Mas? Nah, kemudian ini adalah kompetisi internasional pertama dan tahun lalu juga, yaitu saya membuat inovasi sama serupa dari Ganoderma lucidium juga, cuman agak berbeda outputnya, yaitu Agraf. The innovation of agricultural waste processing becomes scrap paper bag based on Ganoderma lucidium mycelium as the solution of agricultural product supply chain to realize sustainable agriculture. Nah, karya ini saya ikut sertakan pada Agriverse International Essay Competition 2021 yang diadakan oleh International Agriculture and Related Science LCUNS atau Universitas 11 Maret di Surakarta. Pada dasarnya ini adalah pengembangan juga dari karya-karya sebelumnya yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar bisa diikutsertakan di kompetisi internasional. Sini juga hanya menjadi peserta, tidak bisa menjuarai event tersebut. Ya, Mas. Nah, ini sertifikatnya, hanya sebagai partisipan, tapi sangat berharga sekali untuk saya untuk bisa modal untuk mengembangkan ide-ide saya ke depan. Nah, ini adalah karya yang saya gagas dan berhasil menjuarai kompetisi nasional terakhir kemarin, yaitu Kramas. Jadi Kramas ini adalah inovasi pengolahan limbah masker sekali pakai menjadi kertas kantong kraft sama berbasis miselium jamur lingji atau Ganoderma lucidium dengan penambahan sampah sayur dan buah sebagai solusi pengolahan limbah di masa pandemi. Jadi memang dari awal kemarin sempat disinggung juga bahwa fokus sekarang yang saya sedang fokuskan atau sedang geluti atau sedang concern di situ adalah bagaimana mengolah sampah sayur dan buah, kemudian bagaimana mengolah lingkungan, limbah-limbah sampah lingkungan atau limbah-limbah lingkungan itu diolah menjadi hal-hal yang sustainable sifatnya. Ini berkenaan dengan pembahasan kita bagaimana Indonesia di 100 tahun. Sustainable Development Goal ini tujuannya arahnya ke sana, ke Indonesia 100 tahun Indonesia nanti bagaimana. Harapan saya adalah sampah-sampah yang diolah, sampah-sampah yang diuraikan itu tidak menimbulkan polusi-polusi baru atau tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Makanya saya buat dengan sebisa mungkin gagasan-gagasan yang saya buat adalah gagasan-gagasan yang sustainable yang bisa
berkelanjutan dan tidak hanya stuck yang ketika sudah diolah akan menjadi sampah kembali. Alhamdulillah ini karya atau gagasan ini diterima oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga menjadi juara pemenang pada esai nasional dalam peringatan bulan ketiga nasional tahun ini. Nah, ini adalah bukti bagaimana dulu kemarin pengumumannya, kemudian ada sertifikat juga dan ada beberapa penghargaan dari universitas terbuka juga. Kemudian ini juga sama sebetulnya, jadi saya hanya inovasi dalam metodenya, kemudian inovasi pada judul, inovasi pada output, variabel X dan Y-nya saja. Ini juga sama, bahan dasar dan berbasisnya sama, karena tadi saya bilang bahwa saya sedang concern di Miselium Ganoderma lucidium ini yang ternyata ketika saya ngobrol dengan peneliti dari LIPI, ini tuh mempunyai, ini tuh jamur yang ajaib, mahal, dan khasiatnya bukan cuma di kesehatan, tapi juga pada material. Ini satu kebanggaan saya, salah satu karya kebanggaan saya juga, yaitu Cula 1, yaitu gagasan atau inovasi kertas kantong kraft ramah lingkungan berbasis Miselium jamur lingji atau Ganoderma lucidium dari sampah sayur dan buah sebagai solusi pengolahan food waste menyongsong SDGs 2013 gitu. Oke, ini berhasil menjuarai juga pada kompetisi Agritech Exhibition 2020 LKTI Indonesia Nasional pada Himatepa Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar. Saya berhasil mengungguli beberapa pesaing di universitas-universitas ternama. Ada yang dari Universitas Brawijaya juga, kemudian Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah gagasan saya diterima dengan baik oleh Dewan Juri, diapresiasi dengan baik, bahkan bisa mendapatkan juara pertama pada kompetisi ini. Nah, jauh sebelum saya menaruh interest terhadap pengelolaan sampah, kemudian pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan lain sebagainya, dulu sebelum ke sana saya sempat beberapa kali juga membuat gagasan yang diikutsertakan di lomba, tetapi memang pada perkembangannya stuck gitu, karena mungkin belum matang gagasannya, masih harus banyak masukan-masukan dari para ahli, dari para senior-senior, dari guru-guru saya. Pada tahun 2019 lalu, saya pernah mengajukan gagasan di salah satu universitas negeri di Yogyakarta, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta, melalui UNY Debate and Essay Competition 2019. Saya mengajukan gagasan yaitu GoPay atau Gold Generation Board Play. Adalah sebuah inovasi media pembelajaran untuk anak usia sekolah dasar sebagai upaya pembentukan karakter guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tepat 100 tahun mungkin ya Indonesia Merdeka. Tetapi memang inovasi media pembelajaran ini masih sangat sederhana sekali. Pada saat itu hanya menjadi peserta, kalah sama teman-teman yang sudah maju pemikirannya daripada saya, yang sudah punya konsep yang bagus mengenai inovasi media pembelajaran, bahkan sudah menggunakan barcode dan lain sebagainya. Pada saat itu saya belum mengenal bagaimana penggunaan teknologi barcode dan lain sebagainya. Makanya ini stuck sampai di situ dan belum saya lanjutkan, belum ada perkembangannya. Boleh dilanjutkan, Mas? Nah, ini hanya mendapatkan sertifikat peserta. Kemudian pada tahun yang sama juga, pada 2019 mungkin lagi giat-giatnya menulis waktu itu, Pak. Lagi senang-senangnya menulis, lagi senang-senangnya berpikir gitu untuk daerah, khususnya di daerah. Pernah mengajukan juga sebuah gagasan di Festival Ilmiah Mahasiswa atau Film 2019 Universitas 11 Maret Surakarta dengan judul Strategi Rekayasa Kelembagaan melalui Klinik Pemberdayaan UKM sebagai metode optimalisasi potensi kerajinan cangkang kerang di Desa Muara, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten. Jadi Indra adalah berasal dari daerah pesisir pantai Lebak Selatan atau Banten Selatan. Nah, itu ada salah satu desa di sana sebetulnya perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang, itu ada namanya Desa Muara atau Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak ini. Nah, ini bahkan pantainya sudah terkenal sekali sampai ke Indonesia, mungkin di dunia internasional juga, ada Pantai Binwangen namanya.
sering dijadikan tempat syuting, mancing mania dan lain sebagainya karena memang sumber dayanya melimpah sekali di sana. Nah, ibu-ibu di sana, keluarga-keluarga di sana itu memanfaatkan cangkang kerang sebagai pernak-pernik, sebagai kerajinan dan lain sebagainya, tetapi belum ada yang mewadahi sehingga kurang bisa menggebrak gitu, kurang bisa menambah pemasukannya. Mereka hanya di lokal-lokal saja dan yang berkunjung ke sana saja. Di situ saya berpikir bahwa bagaimana kita buat klinik pemberdayaan UKM sehingga masyarakat di sana mampu dan bisa mengembangkan kreativitas mereka, sumber daya mereka sehingga bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat. Namun sayangnya lagi-lagi mungkin kebelumatangan berpikir saya di tahun 2019 itu menjadikan karya ini hanya sebatas meramaikan kompetisi itu saja di Festival Ilmiah Mahasiswa Nasional itu, mahasiswa UNS. Oke, diteruskan saja Mas. Nah, kemudian ini adalah karya profesional pertama, asik. Maksudnya adalah karya profesional pertama itu dalam artian yang dibimbing langsung oleh peneliti LIPI pada saat itu di tahun 2016. Ini saya masih kelas 2 SMA, Pak. Kelas 2 SMA sudah mulai meneliti ini potensi ekstrak daun pandan laut atau Pandanus odorifer dari sepanjang pantai Lebak Selatan, Banten sebagai anti rayap. Ini diikutsertakan pada Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI tahun 2016 di Jakarta. Boleh dilanjut dulu, Mas? Nah, jadi ini adalah kompetisi ilmiah paling bergengsi di Indonesia selain yang diadakan Kemendikbud. Dari ribuan proposal di seluruh Indonesia, proposal saya dan kawan saya bisa masuk dan diterima oleh LIPI dan mendapatkan dosen pembimbing langsung dari peneliti LIPI gitu. Waktu itu saya mendapatkan kesempatan dibimbing langsung oleh peneliti Madya LIPI yaitu Bu Deni Zulpiana, MSI, beliau peneliti dari biomaterial LIPI di Cibinong, hingga akhirnya membuat saya 3 bulan sekolah di luar. Di sekolah di luar itu dalam artian tidak sekolah di kelas gitu, jadinya di pusat penelitian itu magang selama 3 bulan mengembangkan pandan laut menjadi anti rayap. Nah, ini memang hasil pemikiran berdua, juga dibantu oleh teman saya nih, Muhammad Fajli Nur Islami Haryanto. Sekarang dia sudah malang melintang di dunia perarsitekturan. Memang mungkin saya dan teman saya itu cenderung orang-orang yang tidak hanya ingin mempelajari satu bidang saja mungkin ya Pak. Jadi teman saya juga dari yang awalnya kita sama-sama meneliti pandan menjadi anti rayap, beliau membelot ke arah arsitektur dan saya membelot ke arah ilmu pemerintahan dan politik. Jadi saya pada saat itu dibimbing oleh 2 pembimbing, yang satu dari LIPI dan yang satu dari sekolah, Bapak Tatang Iskandar, guru saya yang luar biasa, membimbing saya dari awalnya 0 sampai bisa mengikuti ajang ajang penelitian ilmiah yang paling bergengsi di Indonesia. Kebetulan ini juga di dewan jurinya langsung juga ada salah satu dewan juri yang dari British Council yang membuat menjadikan ini adalah pengalaman berharga banget di hidup saya yang akhirnya sekarang menjadi landasan bagaimana menulis karya ilmiah yang baik, bagaimana mengkritisi ilmu dengan baik, bagaimana mencari masalah keilmuan dengan baik dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah awal langkah saya menjadi interest terhadap ilmu pengetahuan gitu. Bertemu dengan orang-orang seluruh Indonesia. Boleh Mas? Oke, ini adalah pengalaman-pengalaman lainnya. Ini jadi sebelum saya di UT sekarang di THL di UT gitu ya, dan juga ini masih running sebagai mahasiswa UT, saya aktif membimbing salah satu kelompok ilmiah remaja Pak di sekolah di SMA, jaga guru yang kakak teman-teman sih nyebutnya kakak pembimbing mungkin ya gitu ya, bukan guru yang bagaimana, hanya guru ekstrakurikuler. Jadi saya sempat membimbing anak-anak SMA 1 tahun 2019 sampai dengan 2020
juga berhasil mengantarkan siswa-siswa saya merasakan apa yang saya rasakan di 2016. Mereka juga berhasil mengikuti Lomba Karya Ilmiah Remaja Nasional yang diadakan oleh LIPI. Dan hebatnya mereka dan juga mungkin pembimbing-pembimbingnya, kemudian kita juga ilmu pengetahuan dan teknologi mulai maju, mereka berhasil menyabet juara 1 dan juara 3 nasional pada saat itu. Dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya karena akhirnya bisa menularkan ilmu yang saya punya, ilmu yang saya rasakan, pengalaman yang saya rasakan kepada siswa-siswa bimbingan saya, adik-adik bimbingan saya. Sebetulnya di LKIR LIPI tahun 2019 ini kita lolos proposal itu dari ribuan itu lolos 3 proposal. Yang satu bidang pengetahuan teknologi, kemudian bidang pengetahuan kebumian, 2 bidang pengetahuan teknologi dan 1 bidang pengetahuan kebumian. Jadi yang dari pengetahuan kebumian itu berhasil mendapatkan juara pertama. Ini adalah sertifikat untuk yang juara pertama bidang kebumian, yaitu sebetulnya ini adalah bidang apa ya? Kalau spesifiknya lebih ke bidang limnologi, yaitu pelet limbah sagu atau metrosiluan sagu termodifikasi, aplikasi pakan buatan pada usaha pembesaran ikan lele Dumbo. Nah, ini berhasil menjuari juara pertama di kompetisi itu, menjadi pemenang pertama. Kemudian pemenang kedua itu adalah tadi pengembangan dari Ganoderma lucidium juga menjadi particle board yang dibimbing oleh peneliti LIPI waktu itu Pak Tio dari biomaterial juga. Akhirnya setelah 3 tahun dari 2016 itu 2019 kembali lagi ke biomaterial bertemu dengan peneliti-peneliti senior yang hebat-hebat di sana. Kemudian satu lagi adalah membuat bioplastik dari biji karet yang itu hanya menjadi finalis saja. Kemudian output lainnya, teman-teman yang menjuari 1 dan juara 3 itu berkesempatan untuk berkompetisi di Anaheim, California pada ajang International Science and Engineering Fair di Anaheim, California 2020. Namun karena pandemi dan juga persiapan yang kurang matang, akhirnya teman-teman gagal berangkat dan kita juga gagal berangkat. Ini juga suatu kebanggaan bagi saya. Akhirnya bisa menularkan pengalaman dan ilmu yang didapatkan kepada teman-teman di sekolah gitu, di adik kelas. Boleh dilanjut, Mas? Nah, kemudian di 2020 saya juga pernah diberikan tugas oleh UT untuk ikut berpartisipasi dan berperan pada edukasi karir, yaitu Festival Bedah Jurusan Online 2020. Ini adalah pertama saya sebagai pembicara, mungkin di pembicara yang di level profesional, itu sebagai pembicara bedah jurusan, di mana di sini saya perannya sebagai pengenalan jurusan ilmu pemerintahan, spesifiknya ilmu pemerintahan UT kepada kepada siswa-siswa SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian ini adalah keikutsertaan saya di Indonesia Environment Talks 2021. Itu karena tadi saya mempunyai interest terhadap lingkungan gitu, meskipun di ilmu pemerintahan dan politik, tetapi ingin sekali gitu berperan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang lingkungan gitu, Pak. Jadi saya sebisa mungkin mengikuti diskusi-diskusi, panelis tukar pikiran, seminar, webinar dan lain sebagainya pada bidang lingkungan, pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Ini terakhir, sebetulnya banyak sekali pengalaman-pengalaman dan karya-karya saya yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Kebetulan sertifikat dan bukti-bukti yang bisa ditampilkan di slide-nya ada di rumah, jadi tidak sempat dibawa ke Serang. Jadi tidak bisa saya sampaikan di sini. Bersama Fajli tadi yang berkompetisi di LKIR LIPI juga saya sempat 2 kali ikut. 2015 juga lolos juga, tapi saya tidak membawa bukti sertifikatnya di slide ini gitu ya. Jadi waktu itu sama di lingkungan juga kita memanfaatkan license atau lumut kerak untuk mendeteksi kualitas udara di sekitar industri Semindo Gemilang di Bayah. Kemudian saya juga pernah mengikuti beberapa kompetisi debat, baik
provinsi maupun nasional, tapi saya juga tidak bisa membuktikannya gitu ya Pak, karena harus ada sertifikat pendukung dan sebagainya, itu ada di rumah semuanya. Baru-baru ini terakhir kemarin di Sport Seni Nasional UT juga berpartisipasi di debat kompetisi debat di nasional. Mungkin itu yang bisa saya share ke masyarakat kita, ke Bapak juga. Sedikit pengalaman tentu saja masih jauh sekali dari teman-teman saya, dari rekan-rekan. Bahkan saya salut sekali melihat prestasi dan pencapaian karya-karya Mas Didin ya di podcast sebelumnya yang membuat saya, wah ini mah luar biasa gitu. Berarti saya masih harus belajar, berkembang, harus ngobrol dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu senior-senior, para ahli yang sudah lebih berpengalaman di bidangnya. Makanya sebisa mungkin saya aktif mengikuti webinar-webinar, juga magang-magang, bahkan dari SMA gitu sudah mulai magang-magang di LIPI. Ya, itu mungkin Pak yang bisa saya share sedikit banyaknya, yang masih masih haus lah akan kompetisi-kompetisi itu dan pengembangan ide. Masih perlu wadah. Itu yang saya share Pak. Iya. Terima kasih Indra. Ini bagus sekali. Indra ini mulai punya semangat yang bukan hanya semangat itu ada di tingkat lokal ya, tapi sudah menyebar ke nasional, bahkan meningkat ke internasional. Dan ini podcast ini kan nanti akan disebarkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ini juga didengarkan oleh orang tua ya. Jadi dengan ini apa yang kita ambil peran ini? Apa yang dilakukan Indra ini? Apa yang dilakukan Didin? Apa yang dilakukan Ruli? Nah, ini adalah percontohan. Percontohan ini adalah contoh-contoh yang terbaik loh. Kalau untuk sampai saat ini level-level apa yang dengan Indra yang masih usia sekian sudah mencapai kematangan berpikir ya. Kematangan berpikir ya itu bukan hanya kita itu memikiri diri sendiri, tapi sudah berpikir juga untuk masyarakat dan lingkungan dan masa depan dunia ini gimana. Ya kalau kita acuh terhadap kebersihan, kita acuh terhadap lingkungan, kalau kita acuh terhadap ya kiri kanan kita, siapa yang untuk anak cucu kita itu kebagian apa lagi? Ya, kalau ini saya melihat ini untuk lagi semua ada perubahan sikap, terutama ini di Presiden Amerika Serikat, climate change. Presiden yang terbaru ini tidak perlu menunggu tingkat dunia, diundang langsung ke Amerika Serikat, dibiayai sendiri, semuanya ditanggung. Nah ini yang diperlukan itu action seperti itu. Yang diperlukan. Kalau kita tidak bergerak sekarang, habis bumi nggak bisa dihuni lagi. Jakarta akan tenggelam. Ini bukan kira-kira ini, sudah jelas akan tenggelam kalau apa yang kira-kira yang menyebabnya sudah jelas, penyebabnya adalah kita masih membakar itu batu bara, mau membakar itu bensin, ya kan? Bensin solar itu adalah dari bumi dan itu tidak terbarukan. Jadi kita harus berpikir bagaimana bumi kita ini makin bersih, bagaimana kita mengurangi energi-energi yang tidak terbarukan. Yang tidak terbarukan sudah diulang-ulang, tapi kita tetap saja bangga dengan menggunakan mobil, ya. Mobil ini pakai apa? Pakai bensin ya, bodoh aja. Ya, sama, kita bangga sekali. Kenapa nggak pakai transportasi ini? Jadi sikap-sikap demikian ini kita harus memberikan contoh. Gimana kalau masih bisa sepeda? Bisa nggak sepeda? Ya. Jadi kita mengurangi mobil. Mengurangi mobil itu mengurangi. Kalau Pak Surahman itu punya penyakit yang namanya asma.
asma. Asma itu alergi karena udara kotor. Jadi kalau saya ke terminal, sudah saya hitung, dalam hitungan 8 jam. Dari saya masuk terminal tadi, kalau terminal Indonesia, maksud saya. Terminal kalau dulu itu di Pulau Gadung gitu ya. Apalagi pasar, nggak tahu nama-nama terminal yang lain, karena saya dulu tahunya cuma Pulau Gadung. Setelah itu ya sudah kantor saya di UT. Kantor saya di UT. Setelah itu ya seringkali kita pakai mobilnya UT. Ya. Jadi Pak Surahman itu kadang-kadang pakai mobil dinas juga. Ya. Mobil plat merah. Kadang-kadang kita lupa, bangga naik mobil. Mobil sampai macet pun bangga. Ya saya pasang AC dong. Padahal makin menyalakan AC, energi nambah. Energi diambil dari bensinmu itu. Tenaganya diambil dari bensin. Hanya untuk menyalakan AC. Jadi sikap-sikap ini bagaimana kita sambil podcast begini. Ini kita bukan soal lamanya, buat cepatnya, tapi rasa. Apa yang kita ambil peran di bumi ini? Karena kita hidup di planet ini ya. Indra sekarang umur berapa Indra sekarang? 22. 22. Waduh. 22 dulu itu Pak Surahman lulus sarjana muda kali ya. Dulu memang tercepat. Pak Surahman lulus tercepat. Sarjana muda masih 3,5 tahun lulus. Padahal yang lain-lain itu bisa 6 tahun. Saya beruntung. Kalau saya beruntung aja. Kok pinter? Ya nggak tahu. Ya kalau bilang gitu itu anugerah. Kita ini hidup. Nggak bisa kita berbangga. Loh saya pinter. Enggak. Itu kalau nggak karena pemberian Tuhan. Kalau nggak itu anugerah. Kalau nggak itu karena doa Bapak Ibu kita. Loh, bisa loh ya. Karena doa itu Tuhan itu, wah, ini orangnya kok sholat malam, puasa, apa itu sering bersedekah kepada orang lain. Kadang-kadang bersedekah itu juga suatu. Bahkan kalau saya melihat di lingkungan saya Amerika, dari Pak Surahman ini kalau di total itu berapa ya, 7 tahun tambah sudah total itu sekitar 14 tahun. Tinggal hidup di Amerika. Jadi sekolah di Amerika, ya, bekerja di Amerika, hidup di Amerika. Ini yang memberikan apa? Kalau saya melihat saya bukan untuk saya sendiri, mesti saya cerita, mesti saya bagi kepada teman-teman saya, ini saya bagi. Bagaimana sih Amerika itu kekurangannya apa, kelebihannya apa? Kalau kita cari cerita itu kekurangannya banyak. Tapi kalau yang lebih bagus, kita ambil kelebihannya. Yang saya ingat itu misalnya ngantri. Budaya ngantri. Budaya ngantri itu kalau saya melihat, karena saya punya anak, saya punya cucu, itu mulai dari preschool. Nah, kalau kita kan preschool itu ya masa anak-anak ibunya repot dititipkan ke sekolah yang namanya preschool. Apa kita itu belum TK, malah belum TK. Jadi itu sudah diajarkan untuk ngantri. Diajarkan untuk menghargai ini bukan milikmu, jangan diambil. Pak Surahman tinggal 14 tahun ini, ya, barang saya belum pernah hilang dari mobil saya. Rumah saya ini, ya karena rumahnya ya biasa-biasa saja. Tapi ya jelek-jelek ya saya tempati. Ya termasuk dipakai podcast ini saya membuat ini ruang studio saya ini. Ini di kamar depan saya. Di kamar depan. Di sebelah saya itu ada kamar lagi. Untuk kamar musik. Kamar musik. Padahal ya bukan ahli musik betul. Bukan ahli musik. Saya sering memancing cucu saya. Coba tekan. Nah ternyata kakak beradik itu main. Kakaknya mengambil yang not sebelah kiri, adiknya mengambil not sebelah kanan. Kok jalan? Bakat musik.
Nggak mungkin. Kalau nggak bakat musik, nggak ada yang ngajari, itu langsung tangannya nyentuh langsung. Ya apa bakat musik? Apakah saya dulu ada bakat? Ya ada juga kali ada. Karena dulu mata pelajaran waktu SMP Pak Suraman, kalau cerita dulu saking nakalnya 3 bulan nggak masuk kelas. Loh, kok 3 bulan nggak masuk kelas? Ya karena dulu itu nggak punya buku tulis. Loh, kok nggak punya buku tulis? Karena tidak mampu membeli buku. Yang ikut pelajaran cuma 2. Satunya seni suara, menyanyi. Gurunya nggak pernah nyatet gitu, kalau menyanyi. Kalau nggak pernah nyatet, saya masuk. Kenapa? Saya tidak akan dimarahi. Yang nomor 2, olahraga. Pak Suraman masuk olahraga. Yang lainnya nggak masuk. Ya sudah, alhamdulillah kok masih jadi orang gitu loh. Ya, ini kalau cerita-cerita seperti ini, kenapa anak-anak yang bolosan, anak-anak yang nakal, itu mungkin, bukan pasti, kebanyakan. Jadi most likely bahwa anak-anak nakal itu kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan kecerdasan. Karena kelebihan kecerdasan apa? Iya, kalau yang mengajar, ibu itu saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Belum diajar saja sudah tahu. Tidur akhirnya di kelas. Jadi kalau anak itu ada yang tidur di kelas, tolong teman-teman guru, ya saya ini lama jadi guru, 40 tahun itu kan bukan waktu yang pendek ya. 40 tahun jadi guru, loh ini kok masih kelihatan segar Pak Suraman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi walaupun saya ini punya hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya, saya pakai rumus masakan tanpa garam. Waduh, kan nggak enak. Ya nanti ditambah dikit aja, garamnya dikit. Kalau nggak mau garam, ditambahi sambalnya saja. Dikit. Sekedar. Ya ini, alhamdulillah Pak Suraman masih bisa survive. Ini hampir 70 tahun. Ya masih, alhamdulillah, musim corona seperti ini, saya paling-paling keluar itu ya pakai mobil sendiri. Bukan pakai mobil umum. Kalau mobil umum kan campur. Ya, kalau di Amerika kan enak, kita mobil itu banyak. Sendiri, tapi saya juga tidak sering keluar. Jadi hal-hal seperti ini, Mas Indra, apa yang dipikirkan tadi, yang didengarkan Amerika yang bagus tadi, antri, budaya antri. Kalau bukan haknya, jangan diambil. Jadi saya cerita bukan haknya, jadi saya tidak pernah kehilangan barang selama hidup 14 tahun di Amerika Serikat. Loh, Pak, wah itu di tempat saya itu, jangankan, ya itu yang kurang baik. Saya katakan, ya yang kurang baik. Jadi sudah mobil, sudah disuruh tempat parkir, sudah di rumah pun bisa dirampok. Ya, bisa dirampok. Karena apa? Manusia balik, itu bukan haknya kok kamu ambil. Jadi sekarang ini agama adalah salah satu yang memberi garis besar. Mestinya kalau agama itu imannya kuat, takut. Takut pada apa? Takut pada Tuhan. Karena Tuhan itu serba tahu. Sekarang kalau ini kita tidak mengarahkan kepada umum, wah ini agamanya berbeda, kan tidak harus agama ini enggak. Nah sekarang itu milikmu bukan. Kalau bukan milikmu jangan diambil. Jadi kalau kita melihat ada barang di depan kita, biarkan di tempatnya saja. Kecuali ya, kita mau mengamankan lagi, barang itu seperti foto apa, masukkan ke plastik, kembalikan di tempat itu juga. Supaya apa? Fotonya nggak rusak. Kalau ada uangnya masukkan ke plastik, kembalikan tempat itu. Nanti mungkin ada orang lagi jalan, barangkali uangnya jatuh di situ. Nah, sama dengan handphone. Waduh, handphonenya ini iPhone 12, Pak. Waduh, wah ini Pak, untuk beli aja belum pernah. Ini sayang dong, Pak. Ya, ini ada orang lupa atau jatuh. Dari tasnya jatuh karena tergesa-gesa. Bayangkan. Kalau tadi itu bukan karena ketuhanan yang tinggi ya. Aduh, ini
tadi yang secara umum sudah diajarkan mulai kecil, kalau bukan milikmu jangan diambil. Jadi saya tidak pernah kehilangan. Tidak pernah kehilangan. Dicuri orang itu enggak ada. Tapi apakah kita, Pak, mobil harus dikunci? Lihat-lihat situasinya. Lihat-lihat situasinya. Ketika kalau saya misalnya, saya di tempat parkir umum. Ya, bisa dibayangkan kan kalau tempat parkir umum itu orang itu banyak. Bahkan ada orang lewat. Orang lewat itu ada orang yang sangat susah. Ada yang mungkin tidak makan sehari. Terus ada mobil terbuka, ada makanannya lagi di dalamnya. Apa enggak orang yang kelaparan tadi dengan sangat terpaksa mencuri? Jadi kalau kita lihat sampai kenapa rumah saya tidak saya kunci? Barangkali ada orang. Ini resiko juga, resiko. Barangkali ada orang kedinginan di Amerika tempat saya ini ya. Itu kalau sudah musim dingin sebentar lagi. Sekarang sudah musim dingin. Saya sudah pakai pemanas tadi. Tadi pagi pemanas saya nyalakan. Tapi kemarin juga AC saya nyalakan. Loh, kok bisa gitu? Ya iya, di luar lagi panas. Karena panas, kita kepanasan supaya enak. AC dinyalakan, ya enak saja, listriknya ada. Nyalakan listrik, bayarnya nanti juga. Masalah sih, masa pemanas juga bayarnya sebab satu pemanas itu 1.500 watt. Satu pemanas. Dan itu satu kamar nggak boleh 2 pemanas. Kenapa? Ya ada sekringnya. Sekring pembatas itu listrik ya. Jadi kalau melebihi sekian, misalnya 10 ampere, 15 ampere itu sekringnya putus. Kalau di sini sekring putus biasanya kalau di rumah saya ini sentralnya saja langsung ngejlok gitu. Kalau kita kan ada sekring di depan rumah itu. Ya mirip-mirip itu pengaman itu. Nah balik lagi tadi, kita ini bagaimana mengajarkan mulai anak-anak, remaja, orang tua. Tadi ngantri, kalau bukan hak jangan diambil. Terus jadi orang mengambil itu ada 2 loh. Karena rakus. Karena rakus. Sudah punya handphone. Aduh, handphone saya kan masih iPhone berapa gitu. iPhone 8 gitu. Waduh, di depan saya ini ada gratisan ini. Sebetulnya bukan gratisan. Miliknya orang lain ketinggalan. Aduh, iPhone 12. Sayang dong. Bagaimana kalau saya tukar saja ini? iPhone 8 saya tinggalkan di sini, diambil iPhone 12. Terus balik lagi. Kalau bukan hakmu, jangan diambil. Sederhana kan? Kalau bukan. Ini diajarkan mulai kecil. Jadi orang tua mengajarkan kepada anaknya, guru mengajarkan pada muridnya, murid sesama murid juga sama. Jadi ada temannya, bukunya jatuh. Bukunya jatuh, dipegangkan. Hei, bukumu jatuh. Oh ya, makasih. Nah, kan gitu. Diberitahu langsung, kalau masih sempat melihat. Kalau enggak, dari buku itu kalau ada namanya, nggak apa-apa, disimpan dulu, nanti kalau ketemu diberikan. Ini bukan hak. Coba ini. Kalau ini kita laksanakan, ya bangsa kita akan lebih baik lagi. Kenapa ini kita kok ketinggalan ini? Ternyata dulu-dulu itu sebetulnya di zaman abad-abad ke-8, ke-9, ke-10, ternyata itu tokoh-tokoh Islam mendirikan The House of Wisdom. Dulu itu tokoh-tokoh yang dulu itu dari Timur Tengah. Dan itu yang diterjemahkan ke dalam segala bahasa. Diterjemahkan ke dalam segala bahasa. Lalu kalau sekarang itu ada hak asasi manusia, ada ini, perlindungan alam, mirip, ternyata mirip dengan ajaran-ajaran yang sudah mungkin 10 abad yang lalu.
yang kita ini kurang menghargai. Kenapa? Kita tidak belajar membaca sejarah. Jadi ternyata tapi Indra, saya anggap multi talenta. Nggak apa-apa. Kamu itu kalau sekarang ilmu pemerintahan apa? Oh ya bagus, ilmu pemerintahan juga bagus. Sains teknologi juga bagus. Kamu belajar sejarah juga bagus. Saya malah teringat itu waktu apa ya? Ya karena bapak saya itu walaupun miskin ya itu rumahnya itu dari perpustakaan. Gitu. Serumah itu perpustakaan. Bapak saya itu walaupun miskin yang dibeli selalu buku. Tidak bisa membeli hadiah apa-apa, hadiahnya buku. Jadi kalau saya umur SMP, SMA itu sudah habis. Kalau anak-anak sekarang itu dibaca ketika kuliah, saya masih SMP. Sudah saya baca habis. SMA apalagi itu buku karangannya Hamka itu Haji Abdul Malik Karib Amrullah, karangannya Bung Hatta, Bung Karno, karangannya siapa lagi itu karya-karya Syar Hasyim Asy'ari, Muhammad Dahlan. Saya baca luar biasa. Tokoh-tokoh Indonesia ini luar biasa. Nah, generasinya Indra ini apa ini melanjutkannya ini? Generasi milenialnya. Ini yang akan melanjutkan. Bangsa Indonesia ini akan menjadi the next superpower apa garbage? Ya saya katakan garbage, kita menonton saja. Kita menonton. Kita dengan berbangga memakai mobil. Pakai mobil buatan siapa? Buatan Jepang. Buatan apa? Buatan Korea. Buatan apa? Buatan Cina. Buatan mana? Buatan Amerika. Sekarang itu lagi ngetren ya. Mobil yang mendunia itu kan Tesla itu ya. Tesla. Ya, Tesla. Indra, saya beritahu ya, siapa Tesla? Tesla itu ahli fisika Amerika Serikat. Yang dulu penemuannya Tesla itu disembunyikan. Ngerti? Jadi saya beritahu langsung, ini podcast ini. Jadi biarlah masyarakat tahu. Dulu itu juga ada yang namanya perang. Sebetulnya melihat kalau Tesla ini penemuannya nggak disembunyikan, mobil bensin nggak maju seperti sekarang ini. Jadi dulu itu tahun 30-an mobil listrik sudah. Jadi kita sudah left behind. Siapa Tesla? Sudah meninggal. Sudah lama meninggal. Dia disembunyikan, bahkan sejarahnya pun disembunyikan. Bukunya saya baca lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi manusia itu ternyata kadang-kadang dibalik kelembutan ada juga tanda kutip ya, tanda kutip, berebut keuntungan. Aduh, kalau sampai orang ini diberi kesempatan, saya kalah. Kalau saya, mari kita berkompetisi secara baik-baik. Termasuk kita ini orang Indonesia ini. Ini contoh Tesla ini. Ini serius. Bahwa saya pembaca buku asli. Saya orang fisika. Saya tahu bagaimana powernya itu bisa meloncat ke tenaga lain. Jadi power yang asalnya cuma sekian volt bisa meloncat menjadi ribuan volt. Bagaimana? Itu tekniknya Tesla. Dan percobaannya dulu dikira orang gila saja. Tesla itu percobaannya Pak, di menara hotel yang tertinggi di New York. Itu 2 lantainya dipakai percobaannya Tesla. Coba seperti itu. Jadi orang pintar itu dianggap orang gila. Banyak yang kita anggap orang gila, ide-ide gila. Itu ide yang benar. Mereka sudah tidak mikiri diri sendiri, dia itu memikirkan masa depan bumi ini gitu. Ini bagus. Akhirnya penemuan Tesla itu sebetulnya bukan penemuan baru, itu penemuan lama yang diungkap kembali jadilah sekarang. Jadi pabrik Tesla itu sudah dibangun di Jerman Barat
termasuk di Cina. Cina itu pabriknya Tesla itu dibangun yang terbesar di dunia. Bukan di Amerika Serikat. Ada lagi dibangun di Australia. Nah, apakah dibangun di Indonesia? Mungkin. Mungkin. Tapi si Elon Musk itu mengangkut lingkungan. Kalau pemerintah Indonesia tidak menghargai lingkungan, tidak akan dibangun. Jadi balik kan? Jadi kadang-kadang ada tersembunyi di balik kehebatan otak Elon Musk itu. Dia itu ada kejernihan melihat ke depan, menolong manusia. Ya. Kalau menggunakan bensin ini dilanjutkan, masih berapa lama bumi? Nggak lama. Jakarta segera tenggelam, Surabaya tenggelam, Surabaya tenggelam, Jawa bagian utara itu tenggelam. Kenapa ya? Air lautnya naik. Air laut. Lu kok air lautnya naik? Ya itu gunung-gunung es itu. Yang dulu. Gunung-gunung yang dulu sekarang ini masih gunung es. Esnya itu hilang itu sekarang. Apa nggak ngeri kita? Hah? Pak Surahman ini tinggal di Amerika. Kalau ingin melihat perkembangan apa itu esnya itu seperti apa sekarang tinggal klik saja. Bahkan kamu sudah bisa melihat di Google Map itu bisa dilihat, di Google Earth bisa dilihat. Kita ngeri bahwa sekarang ini yang kita dulu itu apa itu dunia itu aman-aman saja. Sekarang sudah nggak aman. Sekarang sudah nggak aman. Karena panas ini suhunya naik. Suhu bumi ini naik. Penyebabnya naik ya CO2 makin banyak. Loh, CO2 makin banyak. Kita makin banyak bensin dibakar, solar dibakar, kayu dibakar. Ya. Ini kita anak cucu kita mau hidup apa anak cucu kita mati? Ya kalau orang yang ngomong ini kan sebentar lagi mati sudah selesai. Tapi apakah kita menyisakan generasi berikutnya itu generasi yang sengsara? Ini balik lagi. Tahun 24 tahun Indonesia sudah seharusnya mengambil peran utama, bukan peran-peran kecil-kecilan. Ini kalau saya pernah cerita kan ada saya itu ke kampus, saya kirim email dulu, tolong dok penemuan terakhir fisika seluruh dunia. Permintaan di email itu singkat, jelas. Pertemuan terakhir fisika seluruh dunia. 2 tahun terakhir. Itu setelah saya buka-buka, saya menemukan 1 dari Indonesia. 2 tahun, 1 dari di antara kalau bilang ratusan temuan. 1 setelah saya baca. Itu tulisannya itu bukan tulisan temuan, itu merefer pendapatnya orang lain. Hanya aplikasinya di sini gini. Jadi belum utama. Kita ini fisikanya jauh sekali. Mestinya kalau saya sendiri orang fisika kan malu. Kalau saya sendiri kan fisika orang malu. Jadi kalau saya dulu jadi guru itu selalu teriak-teriak praktikum. Mulai TK, SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Jadi kalau sekolah tidak ada praktikum, bagaimana kita akan menjadi the next superpower? Kalau sekarang ya sudah terbukti bagus itu SMK, sekolah menengah kejuruan. Praktikum bagus, mestinya. Pilotnya itu contoh bagus. Loh SMP-nya ya kita lihat praktek enggak? Jadi kalau mau kita setuju sebagai kepala sekolah, sebagai seorang guru, pendidik, sebagai seorang dosen, cara mengukur sesuatu itu lihat. Datang saja ke suatu daerah, datang ke SD. Guru itu kalau mengajarkan IPA gimana? Nah, kalau mengadakan kan nggak ada fisika, yang ada IPA gitu. Kalau mengajarkan IPA gimana? Ini Pak pakai buku ini pakai. Terus disampaikan pakai YouTube, pakai ini, praktikum.
Nggak ada alatnya, Pak. No more question. Nggak bertanya lagi, sudah. Juga. Tanya ke SD lain. Kadang-kadang ambil 5 SD. Mulai dari SD yang paling di Malimping, di Malimping sampai di SD di Serang, ya. Itu kalau di Banten gitu ya, di Malimping sampai di Serang. Lihat aja. Di SD-nya itu gurunya IPA mengajarnya itu praktek atau cerita. Iya. Praktek itu meskipun alatnya sederhana, tetap dinamakan praktek. Tetap dinamakan praktek. Jadi kita mari rebut, Indra, mari kita rebut sekarang ini. 24 tahun masih cukup. Indra insya Allah ya, insya Allah Indra sudah mengambil peran penting di NKRI. Pak Surahman akan insya Allah kalau masih ada waktu hidup akan menonton dari sini. Ya kadang-kadang ya nanti 2 bulan ke Indonesia. Ya 2 bulan ke Indonesia kalau Pak Surahman itu nggak senang duduk di rumah itu nggak suka. Saya itu akan keliling. Seminggu di pondok pesantren ini, seminggu di sekolah ini, seminggu di perguruan tinggi ini. Apa? Ya mau berbagi cerita saja. Berbagi pengalaman. Tidak ada sifat menggurui, tidak ada. Karena dunianya sudah berbeda. Dunianya berbeda. Teknologi berbeda. Nah, paling tidak kan kalau fisika, saya background fisika saja bisa menerangkan. Nah ini kan listriknya. Ini mana? Ini. Ini ada di sini. Ini tombolnya kurang ini. Nah ini salah. Ini yang rusak ini. Yang rusak ini. Nah, kadang-kadang untuk yang sederhana, Indra, untuk yang sederhana, tes pen saja. Dulu waktu saya jadi guru, Indra, saya mendemonstrasikan ke anak-anak. Tes pen itu apa sih? Ya saya buat satu kabel. Ada lampu. Lampunya lampu. Iya. Ya. Lampu yang bisa nyala lampu neon itu ya, namanya lampu. Kecil ya. Ya itu diikat saja, jangan pakai disolder, juga boleh diikat, diputar pakai tangan atau apa. Jadi ada hambatan. Hambatan itu kalau besarnya itu 10 juta. 10 juta hambatannya. Terus tegangan kalau di Indonesia kan 220 volt. Ya. 220 volt dibagi 10 juta. Tinggal berapa ampere? Kecil sekali kan? Karena kecil sekali, orang itu merasa tidak disetrum. Nah, dipegang. Jadi ini ada hambatan tadi dulu, terus ada lampu. Lampunya nyala ini, Pak. Loh, ini kan nyala. Iya, ini melalui tangan. Tangan ini. Loh, tangan kita terus nyetrum ke bumi. Terjadi aliran listrik. Tapi alirannya rendah. Nggak percaya? Pakai lidah. Nah, ketika pakai lidah, loh iya, kesetrum. Itu ringan. Praktek-praktek yang sederhana seperti inilah, Indra, yang harus dilakukan guru. Dari mana? Ya kalau perlu nanti saya tulis lagi lah bukunya, saya upload. Ya ini cerita ini sebetulnya kan kisahnya. Pernah saya melakukan percobaan, ya murid saya SPG dulu murid saya. Saya mendemonstrasikan dengan alat sangat sederhana. Saya mengajarkan bagaimana kecepatan suara, kecepatan cahaya itu membelok karena perbedaan medium dari yang kurang padat menjadi yang itu bisa dengan matematika yang sangat sederhana. Bahkan sampai suatu ketika murid-murid saya SPG itu saya tanya, gimana? Aduh Pak, saya dulu kan sering meninggalkan kamu ya. Pak Surahman itu minta maaf ke murid-muridnya karena sering penatanan, sering ke luar negeri. Saya banyak dosanya saya itu. Apa? Orang yang paling dosanya kepada Republik itu ya saya. Makin banyak yang menghabiskan uang Republik itu saya. Berapa kali saya penataran ke nasional. Namanya sekolah saja ke British Council hampir setahun. Ke Texas 2 tahun. Ke Iowa
ngambil PhD. Itu uang rakyat. Jadi kalau banyak dosanya, ya saya paling banyak dosanya. Paling banyak mengambil uangnya Republik. Jadi ini gimana ini supaya loh, Pak, bagaimana bisa kesempatan seperti Bapak? Ya kompetisi seperti Mas Indra tadi itu. Jadi Pak Suraman dulu itu hanya nasib beruntung saja. Bisa terpilih ke British Council, bisa terpilih ke Texas, bisa terpilih ke Iowa. Ya mungkin kalau saya bilang itu garis hidup, garis kehidupan saya beruntung. Inilah tadi Indra, kamu sudah punya visi misi tadi, luar biasa. Kamu harus menyelamatkan bumi ini. Kamu harus menggunakan tadi mulai dari biji kerang sampai limbah sampahnya buah dan sayur. Itu di pasar itu kalau dikumpulkan pembuangan sampahnya pasar dan dijadikan bot tadi. Ya, bot yang banyak sekarang dibuatkan dari kayu. Nah, kayunya makin banyak nebang pohon. Waduh, pohonnya sudah banyak yang ditebang nggak ditanam. Nah ini balik lagi cheating. Kita ini bangsa ini mau membangun atau mau menghancurkan. Jadi kalau Kalimantan itu tanahnya tanah gambut. Iya. Iya kan? Tanah gambut. Mau bangun. Mau bangun di Kalimantan. Gedung bertingkat 100. Gila. Itu tanahnya ambles. Iya. Itu gambut. Jadi mau pertanian cap apa? Menanam padi, ya nggak jalan lah. Terus apa ya masih bisa itu yang tanpa air, yang tanpa tanah. Nah ini gilirannya Indra merayu pemda-pemda itu. Kalau ini berdasarkan pendidikan begini Pak. Kalau bosnya itu mau mendengarkan apalagi melalui Zoom begini. Ini kita bisa menjadi produksi atau lumbung pangan dengan tanpa tanah. Jadi kalau Kalimantan itu nggak bisa tanah. Itu pemberian Tuhan seperti itu. Di balik kekurangan Kalimantan ada kelebihan pasti. Kalimantan itu kalau dipikir itu pulau yang cukup besar. Pulau yang cukup besar. Ya sebagian itu dulu dijajah Inggris ya. Yang dijajah Inggris itu diberikan, kalau kita sekarang Malaysia itu ya. Ada sedikit juga yang Inggris juga ya. Itu Brunei. Ya, Brunei. Jadi kalau mau geografi sekarang terbayangkan kita. Nah Indonesia itu yang dulu dijajah Belanda. Jadi kita harus mengakui dulu kita 350 tahun dijajah Belanda. Makanya banyak orang Indonesia yang enak tinggal di Belanda, nggak balik-balik. Jadi saya berpikirnya saya anti Belanda, karena Belanda itu sudah berubah. Jangan. Jadi zamannya Indra, zamannya generasi milenial, sudah tidak ada lagi permusuhan. Kita lebih baik kolaborasi. Dengan Belanda gimana? Itu kan mantan penjajah. Wah, yang mantannya itu jangan dikeras-keraskan. Suaranya kalau mau dalam bahasa persuasi. Bahasa persuasi. Bahasa gimana ya supaya hati kita tenang. Bumi ini makin baik. Kita berkurang. Pertempuran ini berkurang. Kita saling berbagi. Kita saling membantu. Nah ini, saudara kita yang di Lebanon ini gimana ini? Saudara-saudara kita yang di Lebanon itu negaranya mau bubar. Nah, saudara-saudara kita yang di Afghanistan itu begini. Dengan ditinggalkannya Amerika ini, Amerika sudah 20 tahun, sudah waktunya diserahkan kembali, ya sudah lanjutkan pemerintah. Apa yang bisa saya bantu? Nah Amerika, apa yang bisa saya bantu? Bukan mau ngajak perang, kalau ngajak perang pasti kalah. Jangan nantang perang, jangan nantang perang. Berbeda. Kita ini mau membuat rakyat kita ini sejahtera. Sama dengan kita Indonesia. Gimana sih rakyat kita sejahtera?
Indra sudah mengurukan tadi ini prestasi ini sudah bagus kan? Sudah bagus kan? Jadi hal-hal yang seperti inilah Indra, Pak Suraman sebagai generasi pendahulu yang sudah menikmati. Kalau saya ini menikmati kalau saya itu sudah menikmati uangnya Republik dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihannya apa ya? Kelebihannya saya dapat beasiswa ke British Council, ke University of Houston, ke PhD di Iowa. Gak ada. Pernah dapat beasiswa kok besar-besar semua. Ya, jarang. Tapi alhamdulillah itu jatuh pada saya. Apakah kekurangan? Dulu pernah saya itu sampai beli buku tulis itu nggak mampu. Jadi rasa-rasa seperti itu geram di sini. Saya akan punya cita-cita. Seandainya saya punya rupiah, saya mau nyumbang untuk beli buku tulis. Loh kenapa? Saya dulu gara-gara nggak punya buku tulis, nggak berani masuk. Itu dari citanya. Kenapa? Ya Pak Suraman sudah menikmati. Sekarang sudah menikmati. Ketika 40 tahun, paling tidak yang terakhir di UT itu saya keliling Indonesia, bolak-balik ke Amerika Serikat. Bolak-balik Amerika Serikat, Indonesia bayar saya 4 kali. 2 kali yang kuliah, Houston dengan PhD. Yang 2 kali itu penelitian, satunya penelitian. Yang 2 kali itu ada program academic recharging. Program academic recharging itu dosen itu boleh ke luar negeri untuk di-charge lagi D-nya supaya, waduh, saya kan sudah profesor, saya sudah ini, saya sudah doktor, ngapain lagi keluar? Padahal kalau ke luar negeri setelah membandingkan kiri kanan, oh, I am nothing. Kita ini gunanya. Kalau dulu kan orang diistilahkan di dalam bahasa Indonesia kata di bawah tempurung. Iya. Kata itu merasa besar. Aku, nah, saya lulusan terbaik, lulusan ini lulusan. Iya lulus. Karyamu apa? Yep. Apa yang kamu sumbangkan kepada kiri kanan? Sumbanganmu apa? Jadi kalau saya melihat kadang-kadang membaca, mengikuti di mass media, ada kelompok-kelompok anak muda seperti Indra, seperti Ruli, seperti Rifki, seperti Didin, mengajak kiri kanan untuk hanya mengumpulkan uang. Siapa yang mau dana? Ya ini ada yang masak. Loh, untuk apa masak? Masakan ini akan dikirimkan kepada saudara-saudara. Isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri itu sengsara. Nggak boleh keluar. Terus makan apa? Nah, kalau ada anak muda, atau tidak harus muda, ya orang tua juga boleh. Tapi ada orang yang mau menyumbangkan uang. Sudah saya nyumbang beras, saya mau menyumbang minyak, saya mau menyumbang masak, saya menyumbang delivery. Nah itu kalau saya katakan itulah calon penghuni surga. Calon-calon penghuni surga. Bahwa mereka hidup itu untuk kepentingan orang lain. Kepentingan dunia. Jadi jangan, ini kamu dari suku mana ini? Wah nanti kalau sukunya, saya kan dari Banten ini. Nah, ini kok kayaknya Jawa ini. Nggak dapat, maunya dikirimin, dilewatin. Ini dosa loh. Dosa. Membedakan dari atas sara itu. Nah sudah ini ajaran umum semua harus melaksanakan. Jadi jangan wah ini teman saya ini bukan suku yang sama, agamanya nggak sama. Ini kan bukan Islam lah. Kalau agama Islam ini nggak bagus. Ya. Jadi ini podcast ini sekaligus saya konklusi, Indra. Waktunya saya serahkan kepada Indra, saya serahkan kepada masyarakat Indonesia. Baik itu tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kalau kita bicara masyarakat Indonesia,
baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, mari kita bersatu, mari kita kejar ketinggalan kita. Apa yang seperti tadi Indra sampaikan luar biasa. Terima kasih Indra. Nah, ada satu menit konklusi. Wah, Mas Didin sama. Ya, saya juga melihat Mas Didin ternyata masih sama seumuran, Pak. Nah, luar biasa sekali, tapi sudah lulus duluan. 28 Oktober 99. Jadi Didin itu pas apa ya? Sumpah Pemuda ya itu. 23 ya. Betul. Jadi itu Pak Surahman itu sudah hampir selesai PhD-nya ya. Tapi 2001 Pak Surahman baru selesai. Memang lama ya. Lama itu karena sambil saya juga jadi asisten profesor gitu. Jadi tahun 94 itu jadi asisten profesor. Dan asisten profesor juga penelitian. Nah, penelitian ya karya-karyanya sekarang ini saya bagi-bagikan gitu. Nah ini. Tapi bagus juga Indra membandingkan dengan yang lain kan. Jadi saya yang tanah sudah juara satu, ini terbaik di Banten. Ada juga saudara saya. Jadi melihat Didin itu keren. Jadi kamu juga kalau perlu minta nomornya Didin. Betul Pak, rencananya sih memang begitu. Ya, nanti kita kolaborasi. Tidak ada manusia yang perfect. Pak Surahman ini sudah tua. Tapi ya setua-tuanya memaksakan diri ini setiap hari Sabtu pagi. Tadi saya SMS cucu saya, ngajinya berhenti dulu ya. Kenapa? Sebentar lagi ada tukang. Nah, tukang ini memperbaiki kamar mandi. Biasalah kita itu selalu ada kekurangan, kita harus perbaiki. Kalau perbaiki kadang-kadang kan ngebor. Untung tukangnya belum datang. Kalau tukangnya datang kan saya nggak bisa podcast kan ini. Ya bagus Indra, terima kasih bahwa kamu berjiwa terbuka. Jiwa terbuka ini yang harus kita miliki semua. Teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudara semua sebangsa setanah air, baik di Indonesia maupun yang di luar negeri, semoga podcast ini kami hanya berbagi pengalaman, berbagi wacana. Kekurangan itu pasti ada. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, yang sempurna itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat pagi Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.